Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang kita rasakan bersama. Bersolawat dan salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang pemirsa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini Ustadz Saifullah atau Kiai Jitu akan menyampaikan tentang rahasia angka 6. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Angka 1 bermakna bertuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Angka 2 bermakna bersujud menyembah Allah. Angka 3, ucapan, hati, perilaku sama. Yang keempat, mendapatkan kedudukan. Yang kelima, menjaga rukun Islam. Yang keenam adalah menjaga rukun iman. Sebagai umat Islam, wajib hukumnya. Yang sudah beriman, maka menjaga rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Yang keempat, iman kepada utusan-utusan Allah. Yang kelima, iman pada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang berbahagia. Jadi kita yang keenam itu wajib dijaga. Kalau kita sudah bertuhan pada Allah, menyembah pada Allah, tingkah lakunya sama, ucapan, perbuatan, suaranya sama, mendapat kedudukan, rukun Islamnya dijaga, rukun imannya pun kudu dijaga. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, harus kuat. Tidak boleh berubah oleh dan kena apapun. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. There is no God but Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sungguh malaikatnya Allah banyak dan tak terhitung. Tapi yang wajib diimani hanya 10. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Waktu dulu di taman kanak-kanak dikasih tahu, tugas malaikat Jibril menurunkan wahyu dan ilham. Itu. Tugas malaikat Mikail menurunkan rahmat. Tugas malaikat Israfil, tugasnya meniup trompet. Kalau belum kiamat, trompetnya tidak ditiup-tiup. Yang keempat, Jibril, Mikail, Israfil. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima apa ya? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar. Malaikat Munkar dan Nakir. Tugasnya menanyakan di alam kubur. Malaikat Raqib dan Atid. Tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk. Malaikat Malik. Tugasnya menjaga neraka. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga surga. Wah, itu amalan hafalan kita masih taman kanak-kanak, masih ada para hadirin. Ya itulah para hadirin. Kemudian ketiganya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi pertama kepada Allah, kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman pada kitab-kitab Allah. Kitab Allah yang kita imani ada 3. Apa itu? Injil, Taurat, ada 4 ya. Jadi
Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Tapi yang wajib kita anuti sebagai panutan itu Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah gabungan dari kitab-kitab terdahulu. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab suci Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Itulah para ini. Nah, niki wajib diimani, percaya, tapi yang diikuti adalah Al-Quranul Karim. Dibaca kita Al-Qurannya setiap hari, diterjemahkan. Bacalah Al-Quran setiap hari, pagi, siang, sore, malam, jangan berhenti. Walau satu ayat kita mengaji, sehabis sholat kita mengaji. Semoga Allah kan memberkahi. Kalau kita ingin diringankan dari segala penyakit ataupun beban, bacalah Al-Quran, kita adukan. Semoga Allah kan menyembuhkan, semoga sakit kan diringankan. Sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah iman pada Allah, satu, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasulullah, utusan Allah. Rasul Nabi ada 125 mengatakan, yang kemudian yang wajib diimani 25. Yang wajib kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, yang cantik-cantik, yang keren-keren, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ganteng-ganteng, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah iman yang kelima. Berarti iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Wajib tuh dijaga di iman. Bapak kalau yakin pada hari akhir, berarti ada pembalasan para hadirin. Ya, pasti ada hari pembalasan. Hari kiamat itu, hari ini, hari kiamat, hari yang sangat menakutkan umat gitu. Hari kiamat. Kemudian yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar Allah. Jadi ketentuan Allah, ketentuan baik, ketentuan buruk dari Allah, khairihi wa syarihi minallah ta'ala. Jadi baiknya dari Allah, buruk semua dari Allah. Dan kita tinggal milih mau jalan yang baik apa yang buruk, tapi semua itu adalah qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita wajib usaha, tidak boleh berputus asa. Wajib berusaha mencari kebaikan, mencari kebenaran, insya Allah. Jadi usaha, jangan mentang-mentang kumaha Allah baik, terserah Allah saja. Sugih pun payakun. Lamun jayanya jaya pun baik, ya kudu syariat, manusia kudu berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu berusaha untuk merubahnya. Wasilah, pengen uang, berdagang, ngojek, jadi petani, jadi kuli, jadi buru nutuk, jadi tukang batu, tukang kayu, tukang naon bae. Nah, tukang sayur, tukang bukur. Nah, itu berusaha mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, basiru fil ardi, supaya merubah nasib kita ulah kieu-kieu wae gitu. Pengen punya rumah yang bagus, mobil bagus, motor yang bagus, meningkatkan kesejahteraan keluarga, keuangan yang stabil, ekonomi stabil, itu berusaha. Naon bae, yang penting halalan thayyibah. Doanya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan katsiran halalan thayyibah wa amalan maqbula wa syifaan min kulli da'in, kan gitu. Ya Allah, berarti nyun ilmu saya manfaat, amal ibadah yang terima, rezeki yang halal melebar, wasiat yang jembar gitu. Barokah melimpah, mambrah gitu. Menabuh bayi umah, menabuh haji Mekah, menabuhnya lurah, menabuh babah berarti. Lan menabuh
tuku mobil Pajero yang mewah. Wah, itu hadirin. Oke. Amerika hadirin. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kemudian wasyifaan min kudain, pengen selalu sehat walafiat, sehat diriku, istriku, anak-anakku, keluarga, saudara, teman, sahabat, muslimin, muslimat sejagat. Sakitu nukatur, mudah-mudahan bermanfaat. Khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih. Thank you very much.